sayyidil bashar sallallahu alaihi wasallam haitsu qala nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nunzilan nasa manazilahum wa nunzilan nasa manazilahum wa nukallimahum ala qadri uqulihim waliyabutha ilaihi al-haqiqah idza alima annahu yastagillu bifahmiha. Faqala sallallahu alaihi wasallam ma ahadun yuhaddithu qauman bihadithin la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa asyara ila sadrihi inna hahuna la'uluman jambatan law wujidat laha hamlatun. Wa sadaqa radhiyallahu anhu wa qulubul abrar kuburul asrar fala yanbaghi an yubshiyal alimu kulla ma ya'lam ila kulli ahad hadha idza kana yafhamuhu al-muta'allimu wa lam yakun ahlan lil intifa'i bihi wa kaifa fima la yafhamu. Wa qala Isa alaihi salam la tu'alliqu al-jawahira fi a'naqil khanaziri fa innal hikmata khairun minal jawhari wa man karihaha fahuwa syarrun minal khanaziri walidzalika qil likulli 'abdin bimi'yari aqlih wa zin lahu bimizani fahmih hatta taslama minhu wa yantafi'a bika wa illa waqa'al inkaru litafawutil mi'yar. Wa su'ila ba'dul ulama'i an syai'in falam yujib wa qala sa'ilu ama sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man katama ilman nafi'an jaa yaumal qiyamati muljaman bilijamin min nar. Faqala utrukil lijama wadhhab fa in jaa may yafqahu wa katamtuhu falyuljimni. Qala Allah ta'ala wala tu'tus sufaha'a amwalakum tanbihan ala anna hifdzal ilmi mimma yubsiduhu wa yadurruhu aula wa laysa dhulmu fi i'ta'i ghairal mustahiq bi aqalla min adh-dhulmi fi man'il mustahiq. A'antur durran baina sarihatin na'ami fa asbaha makhzunan bi ra'iyatil ghanami li'annahum amsaw bi jahlin liqadrihi fala ana adha an atuqahu al-bahama fa inna lutfallahi al-latif bi lutfihi wa sadafat ahlan lil ulumi wa lil hikami nasharat mufidan wastafadat mawaddah wa illa fa makhzunun lada wa muqtatami wa man manahal juhala ilman adha'ah wa man mana'al mustawjibina faqad dhalam. La akhir ma qala radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang al-wadhifatu muta'allim atau mu'allim, tugas daripada seorang yang mengajar atau seseorang yang berdakwah, yang ingin mengajak orang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah ayyagatasira bil muta'allim, untuk mencukupkan kepada seorang murid ala qadri fahmihi, atas sesuai kadar pemahaman daripada orang tersebut. Fala yulqi ilaih, maka jangan dilontarkan atau disampaikan kepada murid tersebut ma la yablughuh, yang pemahaman murid tersebut itu tidak sampai kepada apa yang dia sampaikan. Jikalau sekiranya ini disampaikan kepada itu murid dan pemahaman dia tidak bisa
sampai untuk memahami, maka jangan disampaikan. Wa yanfiruhu agluh, sebab itu akan membuat lari akalnya. Au yukhbitu alaihi agluh, atau bisa merusak akan pemahamannya atau akal pikirannya. Nah, hal ini mencukupi kepada seorang murid ketika menyampaikan sesuatu menurut kadar pemahaman dia, menurut kadar kecerdasan dia, ini mengikuti terhadap pemimpinnya manusia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Muhammad mengatakan di dalam haditsnya, nahnu ma'asyiral anbiya, kami ini para nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, umirna, kami semuanya para nabi, para rasul, diperintahkan oleh Allah yang pertama, an-nunzilan nasa manazilahum, untuk menempatkan manusia itu sesuai dengan kedudukannya. Jadi sesuai dengan porsinya. Tempatkan orang itu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan porsinya. Ya, karena manusia itu terbagi ada dua bagian. Ada manusia yang punya hal yang khusus untuk kita berikan kepada mereka, seperti keluarga, kemudian orang tua, kemudian kerabat, kemudian juga seorang guru, seorang ulama. Mereka ada tempat yang khusus yang harus kita berikan, maka tempatkan mereka pada porsinya. Bagaimana berbicara kepada kedua orang tua, bagaimana berbicara kepada keluarga, bagaimana etika kita kepada kerabat, bagaimana sopan santun kita kepada seorang guru, bagaimana menempatkan mereka kalau ada dalam satu acara. Tempatkan sesuai pada tempat, sesuai dengan porsinya. Ya, kalau memang dia ini orang yang terpandang berada dalam satu acara, maka tempatkan di tempat yang layak, yang sekiranya dia merasa dihargai, dan kita pun memuliakan orang tersebut. Bukan untuk membeda-bedakan, memang semua manusia di mata Allah tidak ada bedanya. Yang membuat beda manusia di mata Allah adalah ketakwaan. Namun dalam segi hubungan manusiawi, dalam segi hubungan muamalah dengan makhluk, kita ada satu hal yang diajarkan untuk memuliakan, untuk menghormati. Nah, untuk memuliakan dan menghormati orang tersebut, tempatkan mereka pada tempatnya. Kalau kita sebagai anak kepada orang tua, bagaimana kita menempatkan orang tua di saat kita berbicara? Jangan mengangkat suara, jangan berkata kasar, jangan berkata kotor. Suami kepada istrinya, tempatkan bagaimana bicaranya kepada istri, tidak sama cara bicaranya kepada selain istri. Istri kepada suami, bagaimana cara bicaranya, tempatkan, karena tidak semuanya cara bicara dia dengan suaminya seperti dengan yang lain. Semuanya ada aturannya. Makanya kata Nabi Muhammad, kami ini para anbiya diperintahkan pertama untuk menempatkan orang pada tempatnya. Oh, ini ulama, ini tokoh masyarakat, oh ini tokoh agama, maka tempatkan pada tempatnya. Kalau di acara, ya tempatkan yang di layak. Oh ini layak di depan, dudukkan di depan. Oh ini layaknya di sini, maka lo dudukkan di situ. Semuanya tergantung kapasitas atau porsinya mereka di dalam urusan duniawi ini. Wa nukallimuhum ala qadri uqulihim, dan yang kedua, kami diperintahkan oleh Allah para anbiya ini untuk berbicara kepada umat sesuai dengan kadar akalnya mereka, sesuai dengan kadar kecerdasan mereka atau pemahaman mereka. Waliyabuth la ilahi al-haqiqah, maka taburkanlah kepada mereka itu al-haqiqah, yang hakikatnya. Idza alima, apabila dia mengetahui,
dengan hakikat yang dia sampaikan tadi atau sesuatu yang jelas yang dia sampaikan tadi, membuat murid tersebut menjadi merdeka. Maknanya menjadi senang karena bisa memahami dari apa yang disampaikan oleh orang tersebut, sehingganya ketika dia mendengar tidak menjadi satu hal yang sia-sia karena dia mendapatkan yang dia pahami dan bisa dibawa pulang dan bisa dijadikan sebagai pegangan di dalam kehidupannya. Kemudian juga Imam Ghazali menyebutkan hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, yaitu adalah ma ahadun yuhadditsu qauman bihadits, tidaklah ketika ada satu orang berbicara kepada satu kaum dengan satu pembicaraan, la tablughuhu uguluhum, tapi pembicaraan tersebut tidak sampai di akal mereka. Jadi akal kaum tersebut, pemahaman kaum tersebut tidak sampai untuk mereka pahami. Walaupun pembicaraan itu bukan pembicaraan yang sifatnya ilmu, pembicaraan apapun yang kalau dibicarakan kaum tersebut, orang tersebut tidak sampai bisa untuk memahami dengan baik, tidak sampai bisa memahami dengan jelas. Nah, apa yang dibicarakan ini yang sudah tahu orang tersebut tidak akan bisa untuk memahami dengan baik, illa kana fitnatan ala ba'dihim. Hal tersebut akan menjadi fitnah bagi mereka. Bukan menjadi satu kemuliaan yang kita berikan kepada mereka, tapi satu fitnah. Kenapa? Kita berbicara kepada mereka tapi akal mereka tidak sampai untuk memahami. Jadi itu satu fitnah, seperti kita memberikan satu ujian. Akhirnya mereka harus memaksakan akal mereka untuk memahami, padahal kapasitas akal mereka tidak sampai untuk memahami. Sehingga disitulah untuk kita pentingnya melihat kadar akalnya orang yang diajak berbicara, baik dari segi bahasanya ataupun dari segi topik pembahasannya. Ini orang tidak bisa paham kalau pakai bahasa-bahasa yang keren, pakai bahasa-bahasa yang intelektual misal. Maka jangan sampaikan kepada mereka dengan bahasa yang seperti itu. Atau topik pembahasannya, ini topik kalau pembahasan ini mereka belum bisa memahami karena mereka belum tahu dalam urusan dunia misalnya, maka jangan disampaikan. Apalagi dalam urusan agama. Ini orang butuhnya, misal orang tersebut kalau diajak bicara atau disampaikan sesuatu, dia butuhnya dalam permasalahan sholat, karena sholat mereka belum benar, sholat mereka belum sempurna. Maka jangan disampaikan urusan yang lain, sebab yang mereka butuhkan adalah sholat. Jadi sesuai dengan kapasitas pemahaman mereka dan kebutuhan mereka, itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga banyak apa yang disampaikan oleh Nabi ini juga disampaikan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, itu juga beliau pernah mengatakan, ma anta bimuhaddithi qauman, tidaklah kamu berbicara kepada satu kaum dengan satu pembicaraan, la tablughuhu uguluhum, yang tidak sampai akal mereka, kecuali itu menjadi fitnah bagi mereka. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, akan al-Imam Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha, beliau berkata sampai mengisyaratkan kepada dadanya, di samping mengarahkan ke arah dadanya ketika menyampaikan, tangannya tadi diarahkan ke arah dadanya. Kemudian beliau mengungkapkan satu kalimat, inna hahuna la'uluman jammah. Kata Imam Ali di sini sambil ngomong tuh diarahkan ke arah dada, sesungguhnya di sini itu di dalam hati, la'uluman jammah, ada ilmu-ilmu yang banyak, ilmu-ilmu yang banyak. Lau wujidat laha hamlah, kalau didapatkan terhadap ilmu yang banyak ini orang yang siap membawanya, orang yang siap memikulnya.
Wa sadaqa radhiyallahu anhu, dan ucapan Imam Ali ini kata Imam Al-Ghazali itu benar. Pertama, ilmu ini luas, ilmu ini banyak, dan letaknya ilmu itu di dalam hati. Kalau sekiranya didapatkan seorang itu bisa memikul semua ilmu, maka banyak orang bisa mendapatkan ilmu, tapi sayangnya tidak semua orang bisa memikul akan ilmu tersebut. Sehingga kata Al-Imam Al-Ghazali, hatinya al-abrar itu bagaikan kuburannya asrar. Nah, ini ada abrar, ada asrar. Semuanya ini tingkatan orang yang sudah ada kedudukan di sisi Allah. Abrar, orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Asrar, juga orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Tapi abrar sama asrar, lebih hebat asrar daripada abrar. Sehingga dikatakan oleh Imam Ghazali, ilmu yang ada di dalam hatinya al-abrar itu bagikan kuburan di dalam hatinya asrar. Kenapa? Karena ilmu tadi banyak, ilmu tadi luas. Misal, contoh gampangnya seperti ini, ilmu yang ada di dalam diri kita itu seperti kuburan yang ada di dalam hatinya ulama-ulama kita yang lebih hebat dari kita. Kita punya ilmu, kita ngerasa sudah banyak dapat ilmu, tapi kalau dibandingkan dengan orang yang lebih ilmunya dari kita, itu seperti kuburan. Kenapa? Masih kosong kalau diletakkan di hati mereka. Kalau diletakkan di hati kita sudah padat, sudah penuh. Tapi kalau diletakkan di hati mereka kosong, masih cak kuburan, sepi, sunyi. Maka di situ kenapa? Karena ilmu ini banyak. Sehingga kalau kita sudah merasa sudah cukup dengan ilmu yang pernah kita pelajari, berarti kita mencukupkan diri kita dengan kebodohan. Karena ilmu tadi luas, ilmu tadi banyak. Sehingga kalau ingin merasa cukup atau belum dengan ilmu, jangan sandingkan diri kita dengan orang yang seperti kita atau orang yang di bawah kita, tapi sandingkan kepada orang yang di pucuk kita. Karena ilmu yang kita miliki kalau disandingkan dengan wong yang di pucuk kita seperti kuburan di hati mereka, kosong, sunyi. Hatinya orang yang abrar itu kuburannya orang yang asrar. Padahal mereka semua orang yang punya kedudukan, tapi karena tingkatannya lebih tinggi, maka apa yang didapatkan yang di bawahnya itu seperti sesuatu yang tidak ada kalau kita sandingkan kepada mereka. Nah, Imam Ali karramallahu wajha ini, beliau mengatakan hadithun nas. Kalau dalam ungkapan yang lain yang berkaitan dengan masalah ini, kata Imam Ali, berbicaralah kepada orang itu bima ta'rifun, yang mereka bisa ketahui, yang mereka bisa memahami. Atuhibbuna ayyukadziballahu wa rasuluh, apalagi dalam urusan ilmu agama, dalam urusan akidah. Apakah kalian menginginkan berbicara tentang ilmu agama kepada seseorang dan orang tersebut mendustakan Allah dan orang tersebut mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Karena mereka tidak sampai pemahamannya untuk memahami. Akhirnya mereka jadinya kesannya seperti tidak percaya kepada Allah, kesannya tidak percaya kepada Nabi. Jadi selayaknya bagi orang yang punya ilmu itu, ketika menyampaikan ilmu dilihat wongnya dulu, kapasitas wong yang disampaikan tersebut. Sekiranya pembahasan ini kalau aku sampaikan mereka paham dah. Oh, kalau sekiranya pembahasan ini berat, tapi ini pembahasan penting, karena harus mereka ketahui. Sebab kalau mereka tidak diunjuk tahu, ya mereka selalu berada dalam hal yang salah di dalam melakukan hal tersebut. Maka cari penyampaiannya dengan penyampaian yang mereka bisa mudah untuk memahami. Ya, yang dengan penyampaian yang mereka mudah untuk memahami. Karena kalau sudah topik pembahasannya itu
mereka tidak bisa memahami, dan cara penyampaiannya juga dengan bahasa yang sulit untuk mereka memahami, maka bukan kita memuliakan mereka, justru itu memberikan fitnah kepada mereka. Jadi seperti apa ini? Hanya dengar suara tapi tidak ada sesuatu yang dia bawa pulang dari hasil apa yang dia dengarkan. Jadi haditsun nas bima ta'rifun. Bicaralah kepada orang dengan apa yang mereka bisa mengetahui dan bisa menjadi bekal ilmu. Bahkan Ibnu Hurairah itu ngomong, aku pernah menghafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 2 wadah daripada ilmu. Dia pernah melihat dengar Nabi ngomong ilmu itu terletak di 2 wadah, dan dua-duanya ilmu yang ada di 2 wadah ini aku hafal galau dari Nabi. Kalau salah satu dari 2 wadah yang isinya ilmu ini, aku akan taburku, aku akan sebarkan sama orang. Kenapa? Kalau mereka mendapatkannya itu bukan jadi fitnah bagi mereka. Tapi adapun satunya lagi, ini tidak akan aku sebarkan. Sebab kalau aku sampaikan, kalau aku sebarkan, laquti ahadal bulghum, maka yang ada akan terbunuh mereka mendengarkan ilmu tersebut. Sebabnya apa? Karena pemahaman mereka belum sampai, akal mereka belum sampai, sehingga disimpan. Padahal itu ilmu. Kenapa tidak disampaikan? Karena ilmu ini kalau disampaikan kepada mereka, akal mereka tidak sampai. Yang ada bukan membuat mereka jadi mulia, yang ada itu membuat mereka jadi pusing dengan akalnya. Akhirnya akal tidak terima, apalagi kalau sudah urusan agama, akhirnya tidak yakin sama Allah, tidak percaya dengan Nabi. Kalau itu semua datang ilmu ini dari Allah dan juga dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yanbaghi ayyubshiyal alim, maka tidak selayaknya bagi seorang alim yang punya ilmu itu menyebarkan kullu ma ya'lam, segala apa yang dia ketahui, ila kulli ahad, kepada semua orang. Kita punya ilmu banyak, tidak semua ilmu yang kita punya kita sampaikan, kita sebarkan kepada setiap orang. Hadza idza kana yafhamuhu al-muta'allim, ini tidak boleh nyebarkan semua yang kita ketahui kepada semua orang. Itu kalau seorang murid tadi punya pemahaman yang bagus, walam yakun ahlalil intifa bihi, tapi murid tersebut bukan orang yang layak untuk ngambil manfaat dari ilmu ini. Dia bisa memahami, dia punya pemahaman bagus, kalau disampaikan dia paham, tapi orang ini bukan orang yang bisa ngambil manfaat dengan apa yang disampaikan, maka jangan disampaikan. Orang yang punya pemahaman yang baik tapi tidak orang yang layak untuk ngambil manfaat, itu jangan disampaikan. Fa kaifa fi ma la yafhamu, bagaimana orang yang tidak paham, yang paham tapi dia bukan orang yang berhak atau yang layak untuk ngambil manfaat dengan ilmu ini, itu jangan kita sebarkan. Apalagi yang mendengarnya yang tidak paham, yang tidak punya IQ yang bagus, lebih jangan disebarkan kepada mereka. Contoh yang dibutuhkan oleh orang ini masalah sholat. Nah, ente sampaikan kepada mereka masalah tauhid, pembahasan yang dalam, bukan pokok-pokoknya, tapi pembahasan yang mendalam. Apalagi perbedaan pendapat yang sangat dalam. Walaupun orang tersebut punya pemahaman bagus, kalau kita sampai ke dia paham, tapi bukan manfaat yang dia butuhkan dari masalah tersebut, karena manfaat yang dia butuhkan adalah untuk sholatnya. Nah, ini tidak layak kita nyebarkan permasalahan itu, walaupun dia punya pemahaman yang bagus. Kenapa? Karena yang dia ambil manfaat urusan sholat, bukan urusan yang lain. Apalagi orang yang disampaikan tersebut tidak punya pemahaman yang baik. Sudah dia tidak punya manfaat, tidak butuh dengan ilmu tersebut untuk diambil manfaat. Yang kedua, tidak ada punya pemahaman, ya lebih. Seperti kita ngomong dengan batu jadinya. Tidak ada yang bisa diambil manfaat dan dia tidak bisa memahami. Jadi lihat kapasitas. Sehingga kalau kita melihat sikap ulama berbeda-beda,
Kalau ada orang bertanya dijawab dengan pembahasan yang dalil. Ini orang ditanya tapi bahasanya tidak pakai dalil. Jangan salahkan itu ulama, tapi dia sudah menerapkan cara dakwah yang betul. Kita lihat di awal pembahasan tentang masalah ini, ana sampaikan ada ayat cara dakwahnya Nabi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dakwahlah di jalan Allah dengan hikmah. Hikmah itu kata Sayyid Abu Ya Maliki apa? Yaitu dakwahnya dengan dalil. Kalau yang didakwahkan adalah orang yang punya dasar ilmu, yang dia paham dalil, dia juga paham usul, dia paham tentang masalah bahasa Arab, ya maka menjawab mereka juga dengan dalil, sebab kapasitas mereka juga seperti itu. Tapi kalau wal mau'idhah ini hanya nasihat, tidak perlu dalil yang jelas dari Al-Quran ataupun dari hadis, itu orang awam. Orang yang dia sendiri tidak paham dalil, maka cara menjawabnya tidak perlu dengan dalil. Juga jangan salahkan, ngaku Ustaz ini jawab tak pakai dalil, kok yang lain jawab pakai dalil. Jingok, siapa yang diajak ngomong? Kalau dia disampaikan dalil, padahal dia sendiri tidak paham dalil. Bahasa Arab juga tidak paham, disebutkan dalil. Ya apa manfaat yang dia dapatkan dari jawaban tadi? Maka cukup gambaran secara global atau penjelasan secara global dari dalil tadi. Nah, ini hukumnya. Yang akhirnya dia dengar, oh itu jawabannya. Dia bisa ambil manfaat dan dia bisa paham. Kalau disebutkan dalilnya begini, nah dalil itu dalam ilmu usul ini maknanya, dia dewek bingung. Belajar usul tak pernah, bahasa Arab tak tahu. Akhirnya apa yang dia dapatkan? Jadi itu maksudnya. Jangan salahkan ulama kalau kita bertanya tapi jawabannya tidak seperti keinginan kita, ngapu dak pakai dalil. Jingok kita dulu. Jingok kita ni wong yang makmanu ketika dalam urusan agama. Wa qala Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam mengatakan apa? La tu'alliqul jawahir. Jangan kau gantungkan permata fi a'nagil khanazir, di lehernya babi. Jangan gantungkan permata di lehernya babi. Fa innal hikmah, sebab ilmu itu khairun minal jauhar, lebih baik dari permata. Permata, berlian, kalung yang ada berliannya, ada mutiaranya, permatanya, itu layaknya dan kelihatan bagus kalau dipakai oleh manusia. Kalau seekor babi digantungkan, mana ada bagusnya? Yang tadinya mutiara tuh punya nilai bagus mahal, berlian nih mahal. Kalau dipakai oleh manusia tambah kejingoan mahalnya dan membuat manusia tadi jadi kelihatan tambah bagus. Kalau babi sudah hakikatnya buruk, yang tadinya bagus digantungkan ke babi kejingoan buruk jadinya. Yang tadinya punya nilai mahal karena digantungkan kepada babi tidak kati nilai akhirnya. Fa innal hikmah, apalagi ilmu ini lebih baik dari permata. Jangan sampaikan ilmu kepada wong yang tidak layak untuk menerimanya. Faman karihaha, kalau ada orang tidak senang dengan hal ini, fahuwa syarrun minal khanazir, maka dia lebih jahat daripada babi. Ya, tidak senang. Kenapa tidak disampaikan? Ya sebab dia tidak orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan ilmu tersebut. Dia tidak senang dengan hal seperti itu, maka dia lebih buruk dari babi. Sebab ilmu itu lebih mulia dari permata. Dan permata kalau digantungkan ke leher babi tidak layak. Berarti kalau orang yang tidak senang dengan yang lebih hebat daripada permata untuk disampaikan kepada orang ini, dia tidak senang. Kenapa? Karena harus semua ilmu itu disampaikan, jangan disimpan. Padahal lihat wong yang diajak ngomong. Kalau memang sekiranya dia bisa ambil manfaat dengan dia sampaikan ini, itu tidak boleh kita sembunyikan. Tapi kalau sekiranya dia tidak bisa ngambil manfaat, ya maka sembunyikan. Nah wong yang tidak senang dengan sikap ini, maka dia lebih buruk daripada babi. Dia lebih jahat daripada seekor babi. Walidzalika qil, oleh sebab itu ada ungkapan qil, takarkanlah kepada setiap hamba itu dengan takaran akalnya. Mana akalnya? Atau bahasanya gimana IQ dia?
Wazin lahu bimizani fahmi, dan timbangkanlah kepada setiap manusia itu dengan pemahamannya. Ini timbang ke, ini pemahamannya gimana. Kalau memahami ini cepat dah, memahami ini bagus dah. Hatta taslam minhu, sehingga kau selamat ketika menyampaikan sesuatu tersebut kepada mereka. Wa yantafi abik, bahkan dia bisa mengambil manfaat dari apa yang kamu sampaikan. Wa illa, kalau tidak, karena tidak diukur dulu akalnya, tidak diukur dulu pemahamannya, waqa'al inkar, akan terjadi keingkaran dengan apa yang kita sampaikan, tidak nerimo, ingkar. Kenapa sebabnya? Litafawutil mi'yar, sebab kadar ukuran akal mereka, kadar ukuran pemahaman mereka berbeda-beda. Yang ada jadinya tidak terima, yang jadinya ingkar. Ya sama seperti masalah orang yang tidak senang dengan karomah aulia, kita sampaikan, sedangkan pemahaman mereka belum bisa menerima dengan karomah aulia, maka yang ada tambah semakin mereka ingkar. Yang ada mereka semakin ingkar. Jadi ya tinggal kita memikirkanlah apapun itu, apalagi bagi seorang pendakwah. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Akan kalau para aslafun as-solihun, para ulama terdahulu, diantaranya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau ngomong cukup kalau kita ingin menyampaikan kepada orang awam, terutama kalau dalam masalah akidah, maka yang disampaikan permasalahan yang pokok, jangan permasalahan yang dalam daripada hukum-hukum atau permasalahan akidah, baik iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Kalau yang ingin dibahas permasalahan hukum, maka sampaikan kepada mereka yang pokok dan yang jelas. Jangan sampai perdebatan atau perbedaan pendapat di dalam hukum-hukum itu syariat. Cukup pendapat ini yang terbanyak mengatakan tidak boleh. Tidak perlu disebutkan ulama ini mengatakan tidak boleh karena ini, pendapat ini. Tidak cukup, tidak butuh mereka seperti itu. Cukup yang pokok, yang sekiranya bisa diambil manfaat oleh mereka. Sebab kalau diteruskan, mereka yang pokok belum memahami, belum menguasai, ditambah ke dengan yang dalam, akhirnya bukan membuat mereka semakin baik dengan apa yang kita sampaikan. Sehingga kata Imam Haddad, bagi wong yang berdakwah di jalan Allah ketika berbicara kepada orang awam daripada orang mukmin, cukup cara pembahasannya itu berputar dari 3 topik ini. Berputar dari salah satu dari tiga topik. Pertama, mengingatkan tentang nikmat, agar mereka selalu ingat untuk bersyukur kepada Allah. Yang kedua, permasalahan iltizamut ta'ah, untuk mereka selalu melakukan perbuatan ta'at. Yang ketiga, ijtinabul ma'siyah, untuk mereka bisa menghindari daripada perbuatan maksiat. 3 topik ini yang diputar-putarkan ketika berbicara kepada orang awam. Masalah nikmat, masalah ta'at, masalah maksiat. Sehingga kata Imam Haddad, kalau setiap orang alim berbicara kepada orang awam tapi tidak salah satu dari 3 topik ini, maka dia telah memberikan fitnah kepada orang awam tersebut. Memberikan fitnah kepada orang awam tersebut. Ya kalau masalah ta'at, ya masalah sholat, ya masalah puasa, yang masalah haji, masalah ngaji Quran, yang sifatnya mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kalau masalah maksiat, ya masalah apa yang dilarang oleh Allah, baik yang zahir ataupun yang batin. Ya kalau masalah nikmat, ya sebutkan nikmat Allah. Ini kita nikmat, apa yang kita dapatkan nikmat, supaya mereka ingat apa yang mereka dapatkan itu datang dari Allah dan mereka harus mensyukuri. Kalau lain keluar dari salah satu dari 3 ini atau 3-tiganya tidak dipakai, maka apa yang disampaikan kepada wong awam tadi itu adalah satu fitnah. Satu fitnah yang disampaikan, bukan satu manfaat yang disampaikan. Akan juga ada salaf itu
Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi, beliau ngomong, tidak ada manfaat bagi wong yang di zaman saat ini. Ini ngomong di masa beliau. Tidak ada yang paling bermanfaat untuk disampaikan kepada orang di zaman ini kecuali daripada mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah yang sudah mereka dapatkan, dan yang kedua menceritakan tentang sejarah kehidupan ulama-ulama terdahulu. Apa sebabnya? Karena dua hal ini sangat memberikan manfaat kepada mereka. Ketika mengingatkan nikmat-nikmat Allah, maka itu bisa membangkitkan mereka untuk selalu sadar dan mensyukuri nikmat Allah. Ketika menceritakan tentang sejarah kehidupan ulama terdahulu, itu akan membangkitkan mereka untuk berusaha menyerupai dan mencontoh kehidupan mereka di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintar-pintar. Kayak guru itu harus pintar, apalagi murabbi, apalagi yang mendidik hati kita untuk sampai sama Allah, harus lebih pintar. Sehingga yang mengatur kita tuh guru, bukan kita ngatur guru. Ustaz, tolong ajar ke aku mah ini, aku nih wongnya mah ini. Ustaznya dah galak ngajar ke. Jangan marah ke ustaz tadi, karena dia lebih tahu apa yang baik buat kita bahasa. Itu ini dijingok, kau ini belum paham masalah sholat, kau nak belajar bab ini, kaki dukin. Pelajari dulu bab sholat kau, baru meloncat bab lain. Itu bahasa seperti itu contohnya. Jadi jingok kadar kita kalau ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasu'ila ba'dul ulama, ada seorang ulama ditanya, alam yujib, tapi tidak nyawab. Akhirnya yang bertanya ini kesel sampai mengeluarkan dalil pula. Bukankah kau pernah mendengar Rasulullah bersabda, man katama ilman nafi'an, siapa orang yang alhamdulillah, siapa orang yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat, ja'a yaumal qiyamah, maka ketika datang hari kiamat dia akan datang muljaman bilijamin nar, dicambuk dengan apa, dikait dengan tali dari api neraka. Ini wong yang menyembunyikan ilmu. Jadi dia nanya, oleh ulama ini tidak dijawab. Kesel pakai dalil, menyembunyikan ilmu, kaget dari kiamat, diikat pakai tali dari api neraka. Jawab oleh ulama ini apa? Kalau yang datang utruk kelijam madhab, tinggal kelah yang namanya kibetan itu, tinggal sekarang kau pergilah. Kalau yang datang itu wong yang kepengen mendapatkan kebaikan dari apa yang ditanyakan, kalau aku sembunyikan, maka cambuklah aku, ikatlah aku dengan tali. Tapi kalau yang datang ini yang tidak ada kebaikan dari apa yang disampaikan, atau sekiranya dia tidak bisa paham, atau dia sekedar nanya ngetes, maka ya ada hak bagi aku untuk menyembunyikan. Kenapa? Karena Allah mengatakan la tu'tus sufaha'a amwalakum. Orang yang tidak bisa mengelola duit, jangan dinjuk duitnya. Maka dalam muamalah itu namanya ada babul hijir. Babul hijir itu bab orang yang tercegah dari melakukan transaksi. Salah satunya adalah as-safi, orang yang tidak cerdas mengelola uangnya. Uangnya dimubadzirkan, dikeluarkan untuk yang haram, atau dibuang-buang yang tidak ada manfaat. Ini orang yang safi, tercegah dari melakukan transaksi. Kenapa? Karena kemaslahatan dirinya. Jangan kita sudah tahu ini orang yang bodoh, tidak bisa mengelola uang, kita tunjukkan. Ya begitulah masalah ilmu. Ini orang tidak bisa paham. Dia nanya tentang permasalahan makna urusan tauhid yang dalam, padahal tauhid yang pokok dia belum paham. Kita tidak jawab, tidak berdosa. Kenapa? Karena tadi dia ketika dijawab tidak bisa untuk memahami. Kalau sekiranya dia bisa paham, kita sembunyikan, ini baru kita menyembunyikan ilmu yang bermanfaat. Sehingganya ini ungkapan adalah satu peringatan bahwasanya menjaga ilmu dari orang yang merusak dan membahayakan ilmu itu lebih utama.
daripada diinjuk tahu tapi dirusakkan oleh uang tersebut, maka lebih baik jangan disampaikan. Dan tidaklah dianggap perbuatan zalim memberikan ilmu kepada orang yang tidaklah dianggap perbuatan zalim memberikan ilmu kepada orang yang tidak layak untuk mendapatkan ilmu tersebut. Bahkan kalau dia memberikan ilmu kepada orang yang tidak berhak, dengan dia memberikan ilmu kepada orang yang berhak, maka kezalimannya lebih besar. Dia memberikan ilmu kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Ini tugas yang keenam daripada seorang yang berdakwah di jalan Allah itu apa? Yaitu berbicaralah sesuai kapasitas pemahaman orang tersebut dan tempatkan mereka sesuai dengan porsi dalam urusan dunia mereka. Kalau masalah pakaian atau perawakan ketika mengajar, ketika berdakwah, itu bukan satu kewajiban. Bukan satu kewajiban harus penampilan bagus. Tapi itu hanya sekedar tambahan. Tambahan. Untuk sekiranya wong yang mendengar apa yang disampaikan itu lebih semangat. Yang penting itu cara penyampaiannya dan topik pembahasannya itu bisa dipahami oleh mereka. Kalau masalah pakaian, penampilan itu sekedar tambahan biar membuat mereka lebih semangat. Jadi tidak masalah. Yang maksudnya itu kata ulama jangan memprioritaskan, mengutamakan penampilan, tapi sikati. Ya sikati, maknanya yang dibahas video dibahasnya. Akhirnya orang tersebut tak kata isinya. Penampilan itu hanya sifatnya menunjang baik. Menunjang agar bisa dilihat enak dan membuat orang tadi lebih semangat untuk ngambil manfaat dari apa yang dia sampaikan. Karena pernah diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha telah berkumpul orang-orang itu di depan pintu rumahnya Nabi. Jadi orang-orang sudah berkumpul di depan rumah pintunya Nabi. Dan Nabi ingin keluar untuk menemui mereka. Kata Sayyidatuna Aisyah, sebelum aku melihat Nabi keluar, aku tuh melihat Nabi Muhammad yattali'u fil ina, mengambil wadah. Yang di dalam wadah tadi ada air. Nabi angkat, kemudian Nabi masukkan tangannya, basahi tangannya dengan air tadi. Untuk apa? Yusawwi min ra'si, untuk merapikan rambutnya dulu. Bahasa kalau sekarang nih, sisihkan dulu. Sisi dihati ke walihyati, dan jenggotnya. Fagul tuh, sehingga Sayyidatuna Aisyah melihat ini. Hai, nak ketemu wong be. Padahal wong ini bukan pergi acara, bahasa depan rumah nih lah. Ay, apinya digapi ke dulu rambut, digapi ke dulu jenggot. Nanya Sayyidatuna Aisyah, awala taf'al dzalik? Kenapa kau lakukan ini wahai Rasul? Apa kata Nabi? Na'am, iya aku lakukan. Innallaha yuhibbu minal abdi ayyatajammala li ikhwani idza kharaja ilaihim. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba memperbagus penampilannya untuk saudaranya ketika ingin berjumpa dengan saudaranya. Biar wong nyimak tuh seneng. Tapi ini sikap. Ini namanya etika, biar wong tadi sangat. Bukan berarti wah aku harus belaga. Isi kate, bukan. Bahasanya luaunya cantik, isinya udah hati. Ya sama bohong, nak dijingok jabo terus berarti tidak baca masuk dalam. Penampilannya sifatnya menunjang baik, tapi setelah yang dikuatkan adalah isi dulu. Kuatkan isinya yang manfaat, setelah itu baru tunjang ke dengan penampilannya agar wong tadi semangat untuk melihatnya, semangat untuk mendengarkannya. Karena memperindah diri itu bagus. Jangan ngajak pakai baju yang kotor, misal baju telah kotor, bau pelo. Akhirnya yang diajak tadi nyingoknya tidak lama. Yang kedua, terganggu penciuman mereka, akhirnya tidak konsentrasi.
Apakah untuk pelajar yang ngajar? Untuk kita juga yang belajar. Jangan mentang-mentang belajar, aku kan nak belajar, bersih ke hati, pakai baju kotor, badan bau. Memang kita itu kawan kita sebelah kita pikir. Akhirnya dengan sebab bau badan kita, udah nih tidak baca paham jadinya. Nganun, nak ngatur tidak lemah. Kaki kan itu nah. Jadi pintar-pintar kita membuat dan jadi kalau baca tajamal, perindah ke diri kita. Niat ke untuk nyenengi wong. Kalau sesama jenis jangan dipakai dalil. Untuk kan nyenengi wong. Kena ketemu betino. Belaga dikit. Lain kendak kamu, ada. Bukan untuk menyenangi tapi untuk biar disukai, itu lain keadaan. Ini yang keenam. Kemudian masyarul ikhwan rahimakumullah, bagaimana kita akan lanjutkan sedikit tambahan dari kitab Ayyuhal Walad. Sekarang kita akan masuk tentang 4 hal yang harus dilakukan. Dan Imam Ghazali ngomong, kalau ingin ilmu kita tidak jadi musuh kita di hari kiamat, maka kita harus melakukan 8 hal. Dari 8 hal itu, 4 yang harus kita tinggal ke, 4 yang harus kita gawe ke. 4 yang harus kita tinggal ke sudah kita bahas. Maka sekarang 4 yang harus kita kerjakan dari ilmu kalau tidak ingin ilmu tersebut menjadi musuh. Yang pertama yang harus dilakukan kalau ingin ilmu tersebut tidak jadi musuh kita, anta ja'ala mu'amalataka ma'allah. Jadikan ilmu tersebut sebagai hubungan kita dengan Allah. Hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasanya ketika dia ngajar dengan ilmu tadi dia sampai ke sama wong, jadikan hakikat ngajar itu ketika seperti dia sedang bermuamalah dengan Allah. Bermuamalah dengan Allah, walaupun yang di depan dia manusia, tapi jadikan hakikatnya aku ini sedang bermuamalah sama Allah. Sama seperti dia sedang sholat, sama seperti dia sedang ngaji Quran, walaupun ini mengajar. Begitupun saat kita belajar, jadikan tujuan kita ketika belajar itu seperti kita sedang berhubungan sama Allah. Walaupun kita duduk depan guru kita, walaupun kita duduk depan ustadz, tapi jadikan hakikatnya kita ini sedang bermuamalah sama Allah. Sama seperti kita sedang sholat, sama seperti kita sedang mengaji Al-Quran. Maksudnya apa? Jadikan ilmu tersebut baik mengajar atau belajar seperti kita muamalah dengan Allah. Perhatikan apa tujuan kita, dan adab kita di dalam belajar. Apa salah satunya? Ya ikhlas. Yang belajar ya ikhlas, niatnya baik. Yang mengajar ya ikhlas, niatnya juga baik. Kenapa? Karena itu dia seperti bermuamalah dengan Allah. Orang yang bermuamalah dengan Allah bisa diterima oleh Allah kalau tujuannya memang mencari ridha Allah dan niat dia memang sangat baik. Maka itu yang harus diperhatikan. Jadikan ilmu kita ini di saat kita belajar, di saat kita mengajar, seperti kita ini sedang bermuamalah secara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perbaiki niat kita, kuatkan keikhlasan kita. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian masalah ini itu yang dimiliki oleh para ulama terdahulu. Kalau diantaranya Al-Imam Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa rahimallah. Kalau Imam Syekh Abdul Qadir Jilani ini berbicara kepada orang, yusmih lahumus siyah wal buka. Yang didengar kalau beliau sudah ngomong, wong-wong itu berteriak dan menangis. Kalau sudah Syekh Abdul Qadir ngomong, didengar dari wong yang ada di depan beliau tuh, ada yang berteriak, ada yang menangis. Wa yatubu katsirun minan nas. Bahkan juga banyak orang yang hadir mendengarkan ungkapan Syekh Abdul Qadir bertaubat.
kepada Allah dari hal perbuatan buruk yang mereka lakukan. Wa kana fi lisani luknah li'annahu kana a'jamiyan. Sedangkan Syekh Abdul Qadir itu bahasanya lidah dia tuh seperti wong yang agak berat untuk ngomong. Kenapa? Karena dia tuh a'jami, bukan wong Arab. Jadi kalau ngomong Arab tuh seperti tidak pula jelas. Tapi kalau ngomong, wong tuh berteriak galau, wong tuh nangis galau, bahkan banyak yang taubat. Sebab a'jami, bukan asli orang Arab. Fasafara ba'du bani, sehingga sebagian putranya melakukan perjalanan. Salah itu namanya Abdul Razak, Abu Bakar Abdul Razak bin Abdul Qadir Al-Jilani. Wa talabal ilmah, karena pergi untuk mencari ilmu bahasa, ilmu nahwu dan yang lain-lainnya. Sampailah anaknya ini menekuni ilmu alat. Ilmu alat itu ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu sorof, alat untuk bisa memahami ilmu syariat. Faja'a wasta'dzana abahu ayyatakallam 'alan nas fa'adinalah. Maka datang dan minta izin sama Syekh Abdul Qadir sebagai abahnya. Setelah dia belajar sampai sukses, minta izin untuk apa? Untuk ngomong. Untuk ngomong di depan wong-wong. Dinjo izin oleh Syekh Abdul Qadir. Falamma kharaja ilaihim, ketika keluar kepada orang-orang, ja'ala yatakallam wa yatafassah fil kalam, dia ngomong, omongannya fasih, bagus, rapi, bahkan susunan bahasanya, grammarnya bahasa Arabnya tertulis rapi. Fasaha minhun nas wastaghathu bi syekh walidahu. Maka manusia yang hadir berteriak dan mereka minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk menyampaikan ilmu kepada mereka. Apa sebabnya? Padahal Syekh Abdul Qadir ngomongnya bahasanya tidak jelas, bahasa terbata-bata. Mungkin susunan bahasa Arabnya tidak rapi. Tapi kalau ngomong buat wong taubat, kalau ngomong buat wong nangis. Anaknya ilmu bahasa dikuasai. Kalau ngomong fasih nian, susunan bahasanya bagus. Tapi kenapa orang-orang tidak layak menangis? Karena tadi balik-balik bagaimana tujuan dia. Kalau ikhlasnya kuat, niatnya bagus, takutnya sama Allah benar, ngomong dikit walaupun bahasanya tidak bagus, akan buat pun jadi sadar. Karena tadi bagaimana dia menjadikan ilmu tersebut, apakah muamalah dengan Allah ataupun tidak. Banyak para aslaf, kalau ulama dulu kalau sudah tegak, belum ngomong lah buat wong nangis. Belum ngomong sudah buat wong nangis. Apalagi sudah ngomongnya. Jadi yang pertama kata Imam Ghazali, jadikanlah ilmu ini seperti kita muamalah sama Allah. Baik dari belajar ataupun dari mengajar. Itu apa? Ya ikhlas. Baik niat. Dengan adabnya belajar, adabnya mengajar, adabnya duduk di majelis dan yang lainnya. Karena hakikatnya kita ini seperti sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dijingok, aku nih lagi ngajar fulan. Sudahlah, jangan dijingok fulannya. Aku nih lagi belajar sama Ustadz fulan. Jangan dijingok Ustadz fulannya, tapi dijingok ini adalah aku nih sedang bermuamalah sama Allah. Karena aku sedang belajar ilmu yang bisa menguntungkan dan menyelamatkan aku di hari kiamat. Karena belajar ilmu agama, mengajar ilmu agama, itu adalah ibadah di sisi Allah. Sama seperti sholat, sama seperti puasa, sama seperti ngaji. Jadi hakikatnya bermuamalah dengan Allah. Jadi agar kita bisa ikhlas. Kalau kita jingok uangnya, siapa yang belajar? Anak misal, ada anak belajar, siapa? Anak tahu budak nih, tak lemak. Ataupun anak maksud ngajar, akhirnya tidak ikhlas anak ngajar. Karena muamalah anak yang anak jingok ketika ngajar tadi bukan kepada Allah tapi sama manusia ini. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak ada sukai dari manusia ini, akhirnya hilang ikhlasnya. Antum yang belajar sama siapa? Ustadz ini yang ngajar. Tidak senang anak.
Akhirnya antum tetap maksa kedatang. Kenapa? Ya karena di tempat tinggal antum misalnya. Maka keikhlasannya dikurang jadinya. Niat kita jadi tidak baik. Kenapa? Karena kita muamalahnya tadi dengan manusia. Tapi kalau kita muamalahnya dengan Allah, siapapun yang ngajar, ya siapapun yang ngajarkan, kita akan ikhlas belajarnya. Kita akan bagus niatnya. Kenapa? Karena kita jadikan muamalah aku ini sama Allah, bukan sama Ustaz tadi. Ustaz itu perantara. Muamalahku sama Allah bukan dengan murid ini. Murid ini hanya perantara untuk aku dapat kedudukan dengan ilmu ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sama manusia, berbuat baik dengan manusia bukan hanya ilmu, bukan hanya ilmu. Berbuat baik sama manusia, jadikan kebaikan kita yang kita lakukan kepada manusia seperti kita sedang berbuat baik dengan Allah. Agar apa? Agar tidak hilang ketulusan kita. Agar tidak hilang ketulusan kita. Kalau kita berbuat baik dengan manusia yang kita jingok seperti murni berbuat baik, muamalah dengan manusia, ketika manusia tersebut tidak menghargai kebaikan kita, hilang ketulusan kita kaget. Hilang. Tapi kalau sudah hakikatnya aku ini berbuat baik, wasilahnya kepada manusia, tapi hakikatnya kepada Allah, walaupun tidak dihargai tetap dia tulus. Tetap dia akan teruskan melakukan kebaikan. Jadi kalau berbuat baik sama wong, jangan nyingok wongnya, tapi jingok aku ini sedang mencari ridho Allah dengan wong ini. Jadi walaupun wong tersebut tidak menghargai kita, tidak memuji kita, tetap kita akan berbuat baik dengan wong tersebut. Kalau kita berbuat baik hanya mencari ridho wong tadi, ketika kita berbuat baik sama dia, wong tadi balasnya dengan yang buruk, yang ada apa? Benci jadi. Tidak lagi nak melakukan kebaikan, yang ada terputus. Makanya yang pertama kata Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, jadikan hubungan kita dengan manusia, baik dari ilmu pertama atau yang lain, seperti kita sedang bermuamalah dengan Allah, agar tidak hilang kebaikan tersebut dan ada keikhlasan ketika kita melakukan itu semuanya karena ingin mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama yang harus dilakukan kalau ingin ilmunya kita tidak menjadi musuh di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin